Shalom semuanya, perkenalkan saya Asi Artasi dan di sini saya akan membahas tentang Arab. Maaf, bukan Arab itu, tapi sejarah perkembangan matematika Arabian. Pada abad pertama, sebenarnya perkembangan matematika di Arab tidak secepat negara di sekitarnya. Misalnya Persia, India, Yunani, dan Romawi. Mereka tidak begitu memperhatikan perkembangan matematika. Mereka fokus terhadap perkembangan Islam. Tetapi pada tahun 750, yaitu pada permulaan pemerintahan Khalifah Bahu Abbas, keadaan berbalik tajam sekali, di mana pada saat itu bangsa Arab bangkit mengejar ketertinggalannya dari bidang ilmu pengetahuan. Bangsa Arab mulai mempelajari astronomi, konsep-konsep falsafah, ilmu kedokteran, matematika, dan ilmu lainnya dari Yunani, Mesir, India, dan Babilonia. Nah, karya ilmu klasik Yunani dan India dibawa ke Baghdad, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada tahun 641 Masehi, Alexandria digantikan oleh kota Baghdad menjadi pusat pengembangan matematika dan ilmu pengetahuan alam, dipimpin oleh pemimpin ternama seperti Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mum. Salah satu bidang matematika yang paling berkembang pesat pada awal masa itu adalah geometri yang mampu menginspirasi ilmuwan-ilmuwan besar pada masa-masa berikutnya. Ketiga ilmuwan yang bernama Al-Khawarizmi, Al-Buzjani, dan Al-Battani menghasilkan temuan-temuan baru dan berperan dalam menyampaikan teori-teori matematika, bahkan memberikan sumbangsi terhadap perkembangan teori trigonometri yang dalam perkembangan matematika memiliki peran yang besar dalam peradaban saat ini. Tokoh pertama adalah Al-Khawarizmi, yang merupakan salah satu penerjemah buku dalam bahasa Arab. Al-Khawarizmi memperkenalkan sistem numerasi Hindu dan juga memberikan penjelasan tentang hukum-hukum yang berlaku dalam algoritma Hindu dan proses komputasi yang dikenal dengan casting out 9, yang digunakan untuk pemeriksaan hasil-hasil komputasi aritmatika serta hukum-hukum false position dan double false position, di mana proses aljabar tertentu dapat diselesaikan secara non-aljabar. Tokoh yang kedua adalah Al-Battani, yang seorang ilmuwan yang bergelut di bidang matematika dan astronomi. Oleh karena itu, beberapa ilmu matematika yang menjadi perbaikan berkaitan dengan astronomi. Salah satunya adalah matematika trigonometri yang berbentuk bola, atau spatial trigonometry. Selain memperbaiki, beliau juga menggunakan ilmu matematika untuk melakukan observasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan astronomi. Salah satunya adalah menggunakan sinus dan kosinus sebagai chord atau tali busur menggunakan teori tangen dan kotangen yang menjadi dasar bagi ilmu trigonometri modern saat ini. Tokoh ketiga yaitu Al-Buzjani. Ia terkenal dengan perkembangan teorema trigonometri. Salah satunya adalah teorema Menelaus dari trigonometri sferis yang disebut aturan 4 besaran. Dari rumus-rumus ini, Abu Wafa mengambil kesimpulan bahwa cos J sama dengan cos A kali cos B. Beliau juga pertama kali menerapkan dalil sinus pada sudut miring segitiga sferis, menggunakan sekan dan kotangen dalam trigonometri dan penyelidikan astronomis, serta mempunyai andil dalam menerapkan metode perhitungan sinus 300. Dari perkembangan matematika ini, kita dapat melihat begitu banyak yang terlibat dalam perkembangan matematika, hingga bisa sampai kita pakai saat ini. Mulai dari bahasa, para pemimpin-pemimpinan, ilmuwan, dan sebagainya, banyak sekali yang dipakai oleh Tuhan agar matematika dapat kita pakai saat ini. Dan itu sudah dirancang Tuhan sedemikian rupa untuk dipakai dalam peradaban manusia. Oleh karena itu, selama kita masih bisa menggunakan matematika untuk kemuliaan Allah, maka pergunakanlah itu sebaik mungkin. Terima kasih.